Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Saudari Putri Virginia Valensi akan menyampaikan presentasi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja dan kualitas organisasi. Apa kabar Putri? Putri ya. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Ada di mana nih lokasinya? Di rumah Pak. Di Jakarta. Iya Pak. Jakarta. Jakarta Barat, Jakarta mana? Jakarta Selatan Pak. Di Jakarta Selatan ya. Silakan mulai presentasinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja dan kualitas organisasi. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Putri Virginia Valensi, dan Bapak Atep Afia Hidayat. Yang pertama, ada pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan kebutuhan alami dari setiap organisasi, sehingga menjadi semacam bahan bakar untuk keberlangsungan mesin organisasi, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Menurut Mangku Prawira tahun 2008, konsep pelatihan dan pengembangan secara eksplisit tidak dipisahkan. Keduanya diuraikan menjadi satu kesatuan karena keduanya sangat saling mengait. Pada dasarnya, pelatihan itu sendiri merupakan bentuk pengembangan sumber daya manusia. Ya, Saudari Putri Virginia ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebagaimana yang sudah Anda paparkan tadi bahwa pelatihan dan pengembangan SDM itu sangat penting bagi perusahaan ya, bagi organisasi. Dapat ibaratkan jika organisasi itu seperti sebuah mobil atau motor ya, atau mesin, maka pelatihan dan pengembangan SDM merupakan bahan bakarnya ya. Jadi supaya organisasi jalan, maka SDM-nya harus terus-menerus mengalami pelatihan dan pengembangan ya. Kalau tidak maka mesin akan mogok ya. Organisasi akan mogok, tidak berjalan. Kenapa? Tidak ada bahan bakarnya, tidak ada SDM yang berkembang ya dan terlatih. Nah, di sini memang pelatihan dan pengembangan itu harus direncanakan ya. Setiap organisasi harus merencanakan, menjadwalkan ya, kapan diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan di bidang apa, misalnya untuk karyawan bagian mana ya. Dan ini memang pada akhirnya akan menjadikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai atau karyawan meningkat ya, sehingga kontribusinya terhadap organisasi makin membaik ya. Dan memang antara pelatihan dan pengembangan tidak dapat dipisahkan ya secara eksplisit ya. Keduanya menjadi satu kesatuan, seiring dan sejalan. Di mana ada pelatihan, di situ ada pengembangan. Jadi saling terkait ya, saling berkorelasi, saling bersinergi ya. Dan memang pelatihan itu merupakan salah satu bentuk dari pengembangan sumber daya manusia untuk berbagai organisasi termasuk di perusahaan ya. Silakan dilanjutkan Putri. Ya Pak. Selanjutnya ada perbedaan pelatihan dan pengembangan. Di sini ada 5 subbab faktor pembeda antara pelatihan dan pengembangan. Yang pertama fokus. Pada pelatihan, fokusnya pekerjaan saat ini.
Sedangkan pada pengembangan, fokusnya pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, ruang lingkup. Pada pelatihan, ruang lingkupnya yaitu karyawan secara individual. Dan pada pengembangan, ruang lingkupnya yaitu kelompok kerja atau organisasi. Yang ketiga, kerangka waktu. Pada pelatihan, kerangka waktunya yaitu segera atau jangka pendek. Sedangkan pada pengembangan, kerangka waktunya jangka panjang. Yang keempat, sasaran. Pada pelatihan, sasarannya memperbaiki kekurangan kemampuan saat ini. Sedangkan pada pengembangan, sasarannya mempersiapkan tuntutan kerja di masa yang akan datang. Yang kelima, aktivitas. Pada pelatihan, aktivitasnya yaitu menunjukkan atau memperlihatkan. Sedangkan pada pengembangan, aktivitasnya yaitu pembelajaran. Ya, Saudari Putri Virginia, bahwa di antara pelatihan dan pengembangan itu memang berbeda ya, terutama dalam fokus, ruang lingkup, kerangka waktu, sasaran, dan aktivitasnya ya. Nah, seperti yang sudah Anda paparkan tadi, bahwa fokusnya untuk pelatihan adalah pekerjaan saat ini. Nah, jadi bagaimana mengerjakan sesuatu saat ini juga ya. Sedangkan pengembangan lebih berorientasi kepada masa depan ya, masa yang akan datang. Visioner ya, visi ke depan seperti apa, ini melalui pengembangan. Ruang lingkup seperti yang sudah Anda paparkan, bahwa untuk pelatihan adalah karyawan per karyawan secara individual ya, secara personal. Sedangkan untuk pengembangan adalah kelompok kerja atau unit atau bagian atau perusahaan secara keseluruhan. Untuk waktu pada pelatihan itu segera, jangka pendek ya, saat ini ya, dalam periode tertentu yang dekat ya, seminggu misalnya ya. Pengembangan jangka panjang, bagaimana pengembangan 5-10 tahun ke depan misalnya ya. Jadi orientasinya ke visi perusahaan ya, atau organisasi. Untuk sasaran pelatihan itu untuk memperbaiki kekurangan ya. Ada kekurangan di dalam kemampuan, di dalam keterampilan, maka dilakukan pelatihan ya. Untuk melengkapi apa yang sudah dikuasai oleh pegawai atau karyawan. Sedangkan pengembangan sasarannya adalah bagaimana mempersiapkan tuntutan kerja di masa yang akan datang berkaitan dengan kompetisi ya. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi itu mau tidak mau harus berkompetisi dan harus mempersiapkan SDM-nya, dan ini melalui pengembangan ya. Aktivitas kalau pelatihan itu dengan cara mempertunjukkan, melihatkan ya. Jadi bagaimana objek-objek pelatihan itu ya secara langsung ya. Sedangkan pengembangan lewat pembelajaran. Jadi ada modul-modul dan sebagainya ya. Ada apa namanya, dalam berbagai format pembelajaran ya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada tujuan utama pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, menghindari keusangan manajerial. Yang keempat, memecahkan permasalahan. Yang kelima, orientasi karyawan baru. Yang keenam, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial. Yang ketujuh, serta memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. Ya, Saudari Putri, ada beberapa tujuan dari pelatihan dan pengembangan ya. Yang pertama udah jelas ya, bagaimana kinerjanya meningkat. Baik kinerja individu, kinerja unit, kinerja organisasi ya, secara bertahap bahkan secara serentak bisa meningkat. Kemudian yang kedua, keterampilan karyawan itu juga bertambah baik atau meningkat dalam keahliannya, dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemudian keusangan manajerial juga harus dihindari, tentu melalui pelatihan dan pengembangan. Karena
sistem manajerial ya, jadi sistem manajemen itu mengalami keusangan ya. Ada teori-teori baru atau konsep-konsep baru, metode baru yang perlu diperkenalkan sehingga tidak terjadi keusangan manajerial. Berikutnya, permasalahan yang ada di organisasi atau yang ada pada unit atau yang ada pada individu harus segera dipecahkan, mencari solusi antara lain dengan pelatihan dan pengembangan. Misalnya melalui pelatihan manajemen konflik ya, atau pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di organisasi. Berikutnya jelas setiap karyawan baru harus mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendampingan melalui orientasi, dan ini dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan. Kemudian menyangkut promosi dan keberhasilan manajerial. Jadi setiap orang yang dipromosikan untuk kedudukan yang lebih baik, posisi yang lebih tinggi misalnya, atau keberhasilan manajerial, tentu lebih baik diawali dengan diberikan pelatihan dan pengembangan terlebih dahulu ya. Dan tentu berikutnya adalah memberikan kepuasan ya untuk kebutuhan pengembangan personal. Jadi setiap individu karyawan, setiap pegawai harus mendapatkan kepuasan kerja, kepuasan di dalam proses kerjanya, sehingga di dalam pekerjaan sehari-hari bisa lebih tenang dan nyaman dan berkontribusi optimal kepada perusahaan. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang pertama, kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja yang berkualitas tinggi yaitu yang mengenyam pendidikan dengan baik dan memiliki keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan memecahkan masalah. Yang kedua, persaingan global. Persaingan pasar global yang semakin ketat, yang dimana agar dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang lebih murah daripada pesaingnya. Yang ketiga, perubahan yang cepat dan terus-menerus. Di dunia ini tidak ada satu hal yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Dalam lingkungan kerja seperti ini sangat penting memperbarui kemampuan pemilik perusahaan secara konsisten. Yang keempat, masalah ahli teknologi, yang dimana masalah ini perpindahan dari teknologi dari suatu objek ke objek yang lain. Ya, baiklah Saudari Putri, memang ada banyak pihak yang bertanya kenapa harus dilakukan pelatihan, apa penyebabnya. Nah, di sini paling tidak sudah disebutkan tadi ada 4 penyebab. Pertama menyangkut kualitas angkatan kerja. Ya, ini dituntut organisasi itu memerlukan kualitas yang relatif tinggi ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendidikan yang memadai ya, termasuk memiliki keterampilan intelektual dasar. Nah, setiap pegawai, setiap karyawan, setiap anggota organisasi harus memiliki keterampilan intelektual dasar dalam hal membaca ya, menulis, mendengarkan ya. Nah, mendengarkan itu merupakan suatu keterampilan. Ada juga orang yang kurang memiliki kemampuan di dalam mendengarkan. Bukan alat dengarnya yang terganggu, tetapi memang malas mendengar begitu ya. Nah, ini juga kurang bagus untuk perkembangan organisasi atau perusahaan. Juga keterampilan berbicara ya, karena komunikasi menjadi alat untuk menjalankan sinergi interaksi di antara individu di dalam unit-unit yang ada di perusahaan. Jadi setiap karyawan harus memiliki kemampuan berbicara ya yang memadai, dan tentu saja keterampilan di dalam memecahkan masalah ya. Karena organisasi, unit ya, bahkan di dalam individu sendiri pasti masalah itu selalu ada. Dan tentu diperlukan pemecahan yang segera, dicarikan solusi secepatnya. Jangan sampai masalah itu mengendap ya, sehingga nanti menimbulkan gangguan mulai dari stres sampai depresi,
sehingga berakibat pada penurunan produktivitas. Kemudian berikutnya menyangkut persaingan global. Di sini memang persaingan global itu ya sangat ketat ya di antara negara-negara, terutama bersaing secara teknologi ya, bersaing dalam perdagangan, bersaing dalam ekspor ya, bersaing dalam komoditas, bersaing tentu saja dalam kualitas sumber daya manusianya atau angkatan kerjanya ya. Nah, bagaimana suatu perusahaan atau organisasi memenangkan persaingan? Dan ini tentu harus antara lain menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi ya. Bagaimana bisa berpenetrasi terhadap pasar yang semakin persaingannya makin mengetat ya. Kemudian menyangkut perubahan yang cepat dan terus-menerus. Ya, sudah Anda sebutkan tadi bahwa di dunia ini tidak ada satu hal yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri ya. Jadi segalanya berubah. Bagaimana beradaptasi dan menyikapi perubahan, bagaimana mengantisipasi perubahan. Di sini lingkungan kerja juga harus terus-menerus diperbaharui ya. Termasuk di sini bagaimana pemilik dari perusahaan, investor dan sebagainya ya harus secara konsisten memperhatikan bagaimana kelangsungan perusahaannya dalam kancah perubahan, dalam kancah persaingan. Termasuk perubahan itu ya karena teknologi yang makin berkembang ya. Semua bidang teknologi berkembang pesat. Bukan hanya teknologi informasi, juga teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi produksi ya. Jadi beragam teknologi mengalami perkembangan yang pesat sehingga mau tidak mau setiap sumber daya manusia, setiap unit, setiap organisasi perusahaan harus bisa mengantisipasinya. Kalau tidak ya itu akan terancam dengan gulung tikar ya, kalah bersaing. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada manfaat pelatihan. Yang pertama, pegawai yang baru direkrut dapat memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang ketiga, adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, Saudari Putri ya, Putri. Inilah manfaat dari pelatihan. Nah, jadi kalau sebagai pegawai, sebagai pelajar, mahasiswa ya harus maulah mengikuti pelatihan siapapun lah ya. Harus mau mengikuti pelatihan. Kenapa? Karena di sini untuk pegawai misalnya ya yang baru direkrut nanti akan lebih memahami ya apa yang harus dikerjakannya, bagaimana melakukan pekerjaannya. Juga untuk bidang-bidang lain selain kepegawaian ya pelatihan di bidang kepemudaan misalnya ya. Di bidang-bidang lainnya ya kemahasiswaan ya pelatihan itu akan menjadikan jembatan untuk lebih menguasai keterampilan-keterampilan yang baru, keahlian-keahlian yang baru ya. Kemudian dengan pelatihan yang dilakukan secara kontinu ya dan semakin berkualitas, maka dengan sendirinya akan meningkatkan daya saing perusahaan ya dan memperbaiki produktivitas karena orang-orangnya makin terlatih. Nah, istilah terlatih ini di mana-mana ya, ada profesi-profesi tertentu ya memerlukan pelatihan yang terus-menerus di bidang kedokteran, bidang militer ya, di bidang-bidang semua bidang ya, pendidikan semuanya ya, memerlukan pelatihan-pelatihan untuk metode-metode dan teknologi-teknologi yang berkembang, yang terbaru harus diadopsi dengan cepat dan diterapkan di dalam kegiatannya ya. Kemudian perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja jelas ya harus diantisipasi dengan pelatihan. Lingkungan kerja berubah, tenaga kerja berubah, baik kualitas maupun kuantitasnya ya. Ini tentu harus disikapi dengan mengikuti pelatihan. Kemudian adanya peraturan-peraturan juga yang dinamis ya, peraturan-peraturan dari pusat, pemerintah pusat, daerah atau internasional ya. Ada aturan-aturan internasional, nasional.
tingkat provinsi misalnya ini harus juga disikapi bagaimana sebuah perusahaan, sebuah organisasi termasuk setiap karyawannya menyikapi peraturan-peraturan yang ada, ya undang-undang yang ada, ya bagaimana menyesuaikan dengan segera. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip pelatihan. Prinsip-prinsip ini sebagai pedoman untuk melaksanakan pelatihan. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Yang kedua, hubungan dengan analisa jabatan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, partisipasi aktif. Yang kelima, seleksi peserta. Yang keenam, seleksi pelatih. Yang ketujuh, sertifikasi pelatih. Yang kedelapan, metode pelatihan. Yang kesembilan, perbedaan individu. Ya, Saudari Putri, ada beberapa prinsip di dalam pelatihan, ya. Yang pertama memang pelatihan itu adalah pembelajaran, ya. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dari posisi tertentu ke posisi yang lebih baik. Bagaimana meningkatkan keahlian, keterampilan ke arah yang lebih baik lagi. Juga menyangkut analisa jabatan, ya. Jadi berkaitan dengan jabatan juga bagaimana pelatihan dilakukan, ya. Untuk jabatan tertentu perlu pelatihan tertentu, ya. Ada spesifikasinya. Motivasi jelas. Orang-orang yang mengikuti pelatihan ya jelas harus punya motivasi untuk berubah, menyikapi perubahan, ya. Ada semangat bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus dalam posisi tertentu. Posisinya harus berubah ke arah yang lebih baik, ya, harus meningkat, ya. Nilai tambah yang diberikan kepada organisasi harus lebih tinggi lagi. Partisipasi aktif jelas, ya. Erat kaitannya dengan motivasi, ada partisipasi, keikutsertaan. Kalau ikut pelatihan ikut sepenuhnya begitu, ya, aktif, ya. Aktif di dalam mengakses bahan-bahan dan sumber-sumber pelatihan, ya. Jadi bukan hanya ikut ala kadarnya, hanya absensi misalnya, ya. Ini rugi besar kalau ikut pelatihan hanya karena absen saja atau karena sertifikat saja, ya, tanpa hasil yang didapatkan, ya. Nah, jadi tidak ada perubahan, hanya dapat sehelai kertas sertifikat, ya. Hanya dapat absen saja, isinya apa ya itu yang kurang jelas, ya. Makanya di sini perlu motivasi dan partisipasi aktif, seleksi peserta. Jelas harus diseleksi dulu, ya, mana yang benar-benar mau dan mampu, ya. Mau dan mampu mengikuti, mampu dalam arti ketahanannya, misalnya pelatihannya sepanjang hari, ya, dari pagi sampai sore misalnya, ya. Ini si peserta ini bisa bertahan atau tidak. Nah, ini bisa diseleksi, ya. Ada juga yang tidak kurang kuat begitu motivasinya, ya, kurang fokus sehingga bisa meninggalkan pelatihan kapan saja. Tentu harus ada seleksi, ya. Juga seleksi berkaitan dengan nanti kompetensi yang dibentuk mau seperti apa. Kemudian pelatih juga harus diseleksi, kualifikasinya seperti apa pelatihnya, ya. Jadi jangan asal comot, ya. Apa kualifikasi dari pelatih ini, keahliannya apa, sehingga dianggap mampu memberikan pelatihan di bidang tertentu. Kemudian sertifikasi pelatih, jelas, ya, pelatihnya harus memiliki sertifikasi, ya. Tidak boleh yang sembarangan, harus ada standar pengakuan, ya. Pengakuan dari institusi tertentu di bidang keprofesian misalnya untuk sertifikasi pelatih yang dianggap mampu dan mumpuni, ya, punya jam terbang di dalam kepelatihannya, ya. Kemudian metode pelatihan, metodenya seperti apa harus jelas yang diterapkan di dalam pelatihan, dan juga menyangkut perbedaan individu, ya, jelas bahwa akan ditemukan bagaimana perbedaan prinsip setiap individu di dalam menyikapi hasil pelatihan tersebut. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada menentukan kebutuhan pelatihan. Yang dimana yang pertama, analisis persyaratan kerja. Analisis ini untuk kebutuhan pelatihan yang harus memfokuskan kepada apa kompetensi yang seharusnya dimiliki dan apa kompetensi yang dimiliki saat ini.
Yang kedua ada analisis organisasi. Analisis organisasi adalah cara seseorang untuk bisa memahami bagaimana tujuan dapat tercapai sesuai dengan keinginan atau pemahaman tentang organisasi. Yang ketiga, analisis karyawan. Dalam analisis ini akan diteliti kemampuan dan kompetensi seorang karyawan. Dan hasil penelitian tersebut akan diketahui kelebihan dan kekurangan apa saja dari karyawan tersebut. Ya, Saudari Putri Virginia, memang untuk pelatihan itu ya harus didasarkan kepada penentuan kebutuhannya ya. Buat apa dilakukan pelatihan? Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan analisis ya. Yang pertama, seperti yang sudah Anda jelaskan, analisis persyaratan kerja. Nah, ini fokusnya pada kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja atau calon pekerja. Ya. Apakah kompetensinya sudah memadai dengan dunia kerjanya, dengan pekerjaannya keseharian, dengan standar perusahaan. Ya. Lalu yang berikutnya analisis organisasi. Dan ini bagaimana supaya setiap individu, setiap sumber daya manusia itu memahami ya visi, misi, tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Kemudian juga memahami budaya organisasi. Jadi harus ada keinginan bahwa dirinya bagian dari organisasi, ya kesadaran yang harus juga mampu menerapkan budaya organisasi. Juga menyangkut analisis karyawan. Ini juga menyangkut kompetensi seorang karyawan. Ya. Jadi nanti akan diketahui kelebihan kekurangan dari seorang karyawan. Sehingga apakah perlu diberikan pelatihan. Ya. Jadi ada analisis dulu terhadap individu karyawan per individu karyawan. Ini kekurangannya apa? Kekurangannya A, maka harus diberikan pelatihan A. Kemudian kekurangannya B, maka diberikan pelatihan B dan sebagainya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama, partisipasi, yaitu keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua ada pengulangan, yang dimana melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga ada hubungan. Ya, hubungan itu yang dimana pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat ada pemindahan, yaitu adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima ada masukan, yang masukan merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Ya, Saudari Putri, ada beberapa faktor ya yang menentukan efektivitas suatu pelatihan. Yang pertama partisipasi ya. Jadi seorang peserta pelatihan itu harus aktif ketika kegiatan berlangsung. Jadi harus berpartisipasi secara penuh ya. Kemudian adanya pengulangan. Jadi harus ada pengulangan di dalam pelatihan supaya ingatannya makin kuat karena keahlian atau keterampilan tertentu didapatkan dari pengulangan ya. Jam terbang. Nah, berapa kali mengikuti ya. Berapa lama mengikuti. Ini menentukan ya. Kemudian hubungan di sini menyangkut bagaimana manfaatnya ya. Jadi pelatihan itu memberikan manfaat yang sangat penting bagi setiap pegawai atau karyawan. Kemudian pemindahan, jadi harus ada kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, jadi ada pemindahan konten, konsep, materi pelatihan ya terhadap diri pegawai sehingga dalam pekerjaan sehari-harinya bisa lebih sesuai. Masukan di sini menyangkut perkembangan kemajuan yang dicapai peserta pelatihan ya.
Silakan dilanjutkan, Saudari Putri. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Lalu yang kedua, ada penentuan tujuan dan materi pelatihan. Yang dimana tujuan pelatihan harus memastikan bahwa kebutuhan organisasi akan terpenuhi melalui pelatihan dan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan yang dilakukan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan pemateri untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Di dalam itu terdapat prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Selanjutnya, penentuan metode pelatihan. Di sini terdiri dari 2 metode. Yang pertama, on the job training atau off the job training. On the job training itu sendiri yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun informal. Contohnya seperti coaching klinik yang dilaksanakan di tempat kerja oleh karyawan atau atasan yang berpengalaman. Lalu off the job training yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Contohnya seperti presentasi di kelas pada saat perkuliahan. Yang terakhir adalah evaluasi pelatihan, yang dimana evaluasi pelatihan ini sangat penting bagi organisasi untuk membandingkan hasil atau keuntungan dengan tujuan program pelatihan dan pengembangan yang telah ditetapkan. Ya, Saudari Putri, ada beberapa langkah di dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ya. Mulai dari analisis kebutuhan, penentuan tujuan dan materi pelatihan, penentuan metode pelatihan, dan terakhir tentu saja evaluasi pelatihan. Ya. Di sini tentu saja harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar ya, biaya, bagaimana ketersediaannya ya, fasilitas ya, waktu, kapan waktunya disesuaikan dengan jam kerja tentu saja ya. Ada pelatihan di dalam jam kerja, ada pelatihan di luar jam kerja yang secara khusus ya. Misalnya menggunakan tempat-tempat tertentu ya yang representatif ya. Dan tentu saja nanti ada evaluasi bagaimana tingkat keberhasilan pelatihan tersebut ya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, manajemen puncak. Mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. Yang ketiga, ada atasan langsung. Ya, atasan langsung yaitu atasan yang mempunyai wewenang atau komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan. Yang terakhir, ada karyawan. Karyawan itu orang yang mampu melakukan pekerjaannya sesuai minat dan bakatnya, mampu mengeluarkan motivasi untuk ide-ide terbaru. Ya, Saudari Putri, ada tanggung jawab ya di dalam pelatihan pengembangan, siapa pemegang tanggung jawabnya. Tentu yang paling atas adalah manajemen puncak ya, dan memiliki otoritas paling tinggi dalam organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan ya atau investor. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, dan ini juga memiliki andil yang cukup besar ya di dalam memotivasi, mendorong ya
bagaimana dilakukannya pelatihan, juga bisa berkreasi, berinovasi ya, supaya menyelenggarakan pelatihan yang lebih fleksibel, lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga lebih mudah diserap oleh peserta pelatihan. Atasan langsung jelas, setiap karyawan, setiap pegawai memiliki atasan langsung, bisa kepala bagian, mandor ya, dan sebagainya. Ini pun memiliki wewenang untuk menugaskan karyawannya mengikuti pelatihan. Dan karyawan atau pegawai ini memang sesuai dengan pekerjaan yang diminatinya ya. Dan tentu setiap karyawan pun perlu mengeluarkan ide-ide baru ya, usulan-usulan. Dan tentu saja perlu motivasinya terus meningkat, terutama setelah mengikuti pelatihan. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan proses kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya organisasi yang efektif maupun efisien, guna pencapaian pada kebutuhan organisasi dan menyiapkan hal penting untuk perubahan atau pertumbuhan dalam organisasi. Ya, Saudari Putri, memang setiap organisasi seperti tadi sudah dijelaskan ya, mengalami perubahan, pertumbuhan, atau sebaliknya ya, organisasi mengalami stagnasi, mengalami kemunduran. Itu penyebabnya adalah karena antara lain sumber daya manusia yang kurang mendukung. Kenapa mundur suatu organisasi? Antara lain bisa karena sumber daya manusianya yang tidak berkembang, karena tidak diberikan pelatihan ya, atau kepemimpinannya yang kurang baik ya, kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi itulah pentingnya pelatihan, supaya setiap sumber daya manusia, setiap pegawai, setiap karyawan mengalami peningkatan kualitas di dalam sumber daya manusianya sendiri ya, di dalam potensinya sendiri berkembang ya, sehingga kontribusi bagi perusahaan lebih baik karena produktivitasnya bertambah baik juga. Itu karena adanya pelatihan yang diselenggarakan secara sistematik, secara terjadwal, ya, secara berkesinambungan. Terima kasih Saudari Putri. Terima kasih Ya, Pak. pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.